Halo viewers, Halo, Bang Ardian. Apa kabarnya Bang? alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ya, Asal kalian tahu bahwa Bang Ardian ini adalah guru bahasa Inggris saya. This is good instructor. ya, not really actually. Ya. Sebelum kita mulai nih Bang, Apa? apa kata-kata bijak untuk belajar bahasa Inggris Bang? Kalau dari saya sendiri Mm-mm. ada dari Socrates yang mengatakan bahwa there is no learning without remembering. Oke. Artinya itu Mm-mm. bahwa tanpa belajar itu Mm-mm. bukan apa-apa tanpa mengingat sesuatu. Gini Bang, dalam konteks kita untuk belajar, untuk Ya. mengingat, konteks kita ini kan bahasa Inggris nih. Yap. Nah, penting nggak sih Bang bahasa Inggris ini untuk orang-orang daerah seperti kita, di kita-kita ini? Penting sekali, Penting sekali. sangat penting sebenarnya. Why? Because we are unique. Yeah, we are unique. We are unique, Mm-mm. and it is a must that we have to be, what is it to say, promoted. Promoted. Yeah, right. Let the world know us. Oke. Mm-mm. Jadi dunia itu seharusnya bisa melihat kita di sini. Iya. We have everything here. So, gimana kita mau mengkonekkan nih? Kenapa harus kita belajar bahasa Inggris ini dengan keunikan yang kita di sini? Kok kita menggunakan bahasa orang? Kenapa enggak orang belajar bahasa kita? Kan yang unik nih kita nih, Ya, ya kan? Kenapa orang lain? Kenapa kita yang harus belajar bahasa orang lain? Kalau ada pertanyaan gitu gimana Bang? we have to know the world language actually, Oke. because English is international language. Oke. Jadi kalau mau disebarkan harus Mm-mm. menggunakan in English. In English. Ya, Kita harus menyebarkan menggunakan bahasa bahasa Inggris. Inggris. Artinya kita harus tahu dulu bahasa Inggris. Seberapa penting untuk kehidupan kita sehari-hari, Bang? Itu kan dalam aspek wisata saja Ya. mungkin ya. Bahwa daerah kita ini kan kaya, daerah kita indah. Betul. Terutama di Kutai Kartanegara kan kita adalah sebuah kerajaan tertua kan That's di right. Indonesia yang perlu kita sampaikan itu. Nah, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, It is not only about culture, tidak hanya tentang kultur saja, mm-mm. bahwa every day we use the technology Oke, we That's use, right. and everything is in English. ya, in my phone, Yeah, that's in- right. in my computer. Ya, for example ya, Mm-mm. kalau kita di Tenggarong nih, atau Hmm. mungkin Kutai Kartanegara secara luas, Mm-mm. kayak mengundang atau mengajak, Mm-mm. itu biasanya invite. Invite. Ya, invite. Betul, Ya. betul. Invite aku bang, Uh-huh. invite aku bang. Mm-mm. Padahal kalau dalam bahasa Inggris itu seharusnya invite. Invite. That's right. Mm-mm. Tapi karena mungkin akulturasi Ya, bahasa, bisa. kita ngambil bahasa orang, invite lah kata Ya. orang. Bisa jadi. Uh. Tapi kan istilahnya bagaimana kalau ketika kita menemukan teman yang baru atau teman-teman dari Mm-mm. luar daerah yang Hmm. betul-betul bahasa Inggrisnya jago, Mm-mm. ataupun mungkin kayak apa ya, seperti acara Erau. Mm-mm. Ya, ya, ya. Nah, itu lebih jelas sekali bahwa English is very needed. Oke. Itu sangat penting bagi kita. Ya, betul sekali. Artinya bukan hanya tadi itu kan dibilang bukan hanya dari segi misalkan kita ingin mengeksplor saja Ya. dari wisata saja, Hmm. tapi ketika mungkin ada hubungan bisnis dan lain sebagainya, Ya. bahkan teknologi kita sehari-hari kan menggunakan itu gitu loh. Ya, everything is in English actually. In Inggris. Jadi Ya. itu salah satu poin penting mengapa kita harus belajar bahasa Inggris. Karena kita banyak dapat juga referensi-referensi keilmuan seperti buku atau Mhm. referensi-referensi artikel. Mhm. And there are a lot of articles in English, and it's very useful for us. Mhm. Sangat penting sekali menambah ilmu pengetahuan. Oke, selain itu sebagai reference. Ya, sebagai referensi juga bahwa it is not only in bahasa that we can get, Mhm. bukan hanya dalam bahasa Indonesia saja yang bisa kita terima, Mhm. tapi we can get from the other countries. Bisa dapat lagi juga di negeri lain. Because many research in English. Ya, that's right. Artinya hari ini kalau misalkan kita masalah riset sendiri pun kita masih banyak menggunakan teori-teori basic, karena misalkan masalah teknologi ya, Ya. kita mau buat teknologi baru nih, yang mau nggak mau kita harus riset dong. Mau nggak mau. Misalkan pertanian yang terpadu di luar negeri kan juga banyak temuan-temuan, Ya, ilmuwan-ilmuwan, betul sekali. masalah biologi juga, Betul dan sekali. lain sebagainya macam menggunakan bahasa Inggris dan kita menggunakan itu. Bahkan di pendidikan lebih banyak dari sana gitu. Iya,
Saya bikin skripsi, saya bikin tesis, Ya betul sekali itu. referensinya banyak bahasa Inggris. Mau gak mau, mungkin Mau nggak jurusannya bahasa Inggris kali ya. Oh iya, saya S1 yang bahasa Oh, ya, Inggris, betul. tapi tetap masih kursus bahasa Inggris. Gimana menurut kita bang, belajar itu bang? Mungkin Saya mungkin ada- karena, mungkin kan gini bang, saya bukannya bukan masalah institusi ya, Ya. yang membuat saya itu tidak, tapi personal saya memang pada waktu itu tidak mempedulikan bahasa Inggris sendiri. Saya lebih sibuk dengan urusan-urusan lain mungkin ya, karena saya tidak fokus waktu itu belajar bahasa Inggris. Nah jadi untuk speakingnya kan di kampus kan kadang atau di keseharian kan kita nggak menggunakan bahasa Inggris, makanya waktu itu nilai saya pun juga kurang bagus di situ dan speaking saya lemah, makanya saya waktu itu dengan Bang Ardian berinisiatif sama teman-teman, saya inisiasi untuk training bahasa Inggris. Tapi bagaimana hasilnya kemarin? It's really good, agak-agak lumayan. Oke. Karena ada lagi satu quote yang sangat saya menjadi inspirasi bagi saya sendiri, nggak tahu untuk orang lain ya. Inspirasi ini datang dari seorang martial art, Oh Marshall, ya Bruce Lee, Bruce Lee. ya Oke. seorang ahli bela diri dari Amerika dan pemain aktor ya, aktor laga. Mm-mm. Dia mengatakan bahwa learning is a constant process, a process without end. Mm. Jadi Belajar itu adalah proses dan proses itu tidak pernah ada akhirnya. tidak pernah ada akhirnya. Mm. And there is not any specific time to learn. Iya betul. Jadi kita tidak punya waktu. Maksud saya bahwa tidak ada spesifik waktu untuk kita belajar. Mm-mm. We can learn every time, everywhere. Mm-mm. Intinya terus belajar, Yeah, that's right. terus belajar. Oke. Until now, I'm still learning. Sampai saat ini juga saya masih juga belajar. Oh iya, apalagi saya kan Iya. harus belajar. Itu baru satu cabang ilmu kan, Iya. banyak ilmu yang lain juga. Tapi bahasa Inggris ini uniknya bang, sepertinya semua negara juga banyak mengambil istilah-istilah bahasa Inggris itu lalu dikompetkan dengan bahasa mereka. Saking bahasa Inggris ini mengakarnya di seluruh dunia ya. Hampir, Hmm. hampir seluruh dunia itu Mm-mm. sudah menggunakan bahasa Inggris. Hmm. Asia speak in English, Europe speak in English, American speak in English. Hmm. Until there is a professor said like this one, Hmm. that English is not only for the native. Hmm. It means that the the native countries like USA, UK, and Canada, Australia, and the other countries. Hmm. English is for everyone. English for everyone. That's right. Karena sangat besarannya peran Inggris, Ya. bahasa Inggris maksudnya terhadap mungkin pembangunan ya, mungkin hal komunikasi antar manusia ya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan banyak orang nih, Yep. kita berada di daerah. Nah, apakah kita tidak? Bagaimana pendapat kita menanggapi statement yang kayak gini? Tergerusnya budaya lokal ataupun bahasa lokal dengan adanya globalisasi, ada dengannya belajar bahasa Inggris ini. Bagaimana kita menepis itu, bang? Actually, it is very simple that Mm-mm. ketika seseorang itu bisa belajar suatu bahasa, Mm-mm. seperti bahasa kedua, bahasa Inggris atau bahasa yang lain, sebenarnya ada cara bahwa tidak boleh menghilangkan bahasa lokal kita. Ya. Ya, karena bahasa lokal kita sangat penting sekali. Mm-mm. Bagaimana kita mengajarkan mereka-mereka yang di sana untuk belajar bahasa kita, tapi kita tidak tahu, tidak mengerti bahasa mereka. Mm-mm. Nah, kita nih bang, kita bahas ke topik selanjutnya bang. Misalkan kita bicara mengenai masalah bahasa Inggris di keseharian kita mencoba untuk belajar bahasa Inggris nih. Ya. Tekanan sosial itu kan pasti ada ya. Nah, bagaimana kita menghadapi itu bang? Misalkan, wah so Inggris lo, apa dan segala macam. Ya, Itu saya gimana? merasakan sekali pertama kali belajar bahasa Inggris itu. Actually, it is not like you are show off. Mm-mm. Apa istilahnya show off nih? Ria. Riak atau pamer ya. Mm-mm. At the time I was practicing. Mm-mm. Ketika saat itu saya itu sedang latihan. Mm-mm. Jadi belajar, saya selalu mengingat bahwa Mm-mm. the learning key is Mm. repetition. Repetition. Ya, recall. Kita harus Yeah. mengembalikan lagi, Yeah. mengingat kembali. Betul. So without practicing is nothing. Mm-mm. Jadi kalau tidak ada latihan sama sekali percuma. Mm-mm.
latihan dan pengulangan Ya. terus. Jadi waktu itu ketika kita melakukan itu, Ya, saya melatih diri saya sendiri, Mm-mm. bahkan berucap sendiri. mm-mm, Dan kadang-kadang ketemu teman automatically gitu kan, Mm-mm. secara otomatis terucap. mm-mm, Terus, you are so off. mm-mm. How you feel? What? Ya, actually I'm so embarrassed ya, Uh-uh. sangat malu, Mm-mm. because I was the only one who was learning English gitu. Saat itu saya sendiri belajar bahasa Inggris. Mm-mm. But what is it to say? The atmosphere, the environment, Mm-mm. banyak yang, Not receive you. ya, that's right. Banyak penolakannya. Ya, Secara tidak langsung kan. secara tidak langsung. Nah, itu gimana kita? What is it to say that saya harus juga percaya diri Mm-mm. bahwa ada sesuatu yang saya pelajari ini Mm-mm. dan mempunyai tujuan ke depannya. Iya. Mm-mm. Dan ternyata penting Mm-mm. dan berguna. Iya. And finally I can teach. Oke. Untuk menghadapi itu Bang ya. Kan biasanya sekarang kan dia sudah jadi instructor ya. Jadi Ya, belum salah. Anu lah. Tapi bagi kami you are the best. Really. Nah, kita kan merasakan Bang beda ketika pengajaran karena mungkin privat ya. Ya. Kita memang privat waktu itu latihan dan segala macam. Kita agak happy belajar dengan Abang. Jadi walaupun saya ngomong bahasa Inggris di luar dan segala macam, ketika ada cibiran itu Ya. saya biasa-biasa aja sebenarnya, merasa biasa-biasa saja. Nah mungkin itu karena faktor-faktor motivasi kita. Nah itu gimana Bang kita ngolahnya orang-orang itu supaya mereka open Termotivasi. speech ya. Ya. Jadi English. teaching is a demanding job. Mm-mm. Jadi mengajar itu sebenarnya pekerjaan yang tersulit di dunia. Oke. Karena kita mengajar banyak orang yang berbeda karakter, Ya. yang berbeda motivasi, bahkan berbeda secara psikologinya. Iya. So teacher will learn before teaching. Oke. Jadi apa bahasa Indonesianya? Guru ini harus belajar dulu baru bisa mengajar. Iya, betul. It is not the materials or the theories that deliver to the students. Itu bukan hanya teori yang akan diberikan kepada student, bahwa kita juga harus mempelajari Iya. the students. Kita harus mempelajari juga murid-muridnya. Dan kebanyakan ada dua versi metode pengajaran itu sebenarnya. Yang pertama adalah old method and the modern method. Oke. Jadi kalau old method ini gaya zaman bahari. Iya. Salah tampar gitu Bang maksudnya. Ya, Anda Atau juga. gimana? Jadi kalau old method itu dia secara keseluruhan menganggap bahwa murid itu sama. Oke. Jadi dengan Generalisasi. seakan-akan dengan satu metode semuanya akan mengerti. Ternyata salah. Jadi memang kita harus learn the students, kita harus belajari dulu studentnya. We have to observe the student juga. Oke. Di modern. Di modern method. tuh harus menggunakan seperti itu. Oke. Contohnya kalau zaman dulu itu guru di depan, murid-murid duduk dengan rapi dengan pensil, pulpennya, menulis, guru juga ikut menulis. Lalu menjelaskan sesuka hatinya. Lalu kemudian kita akan terlihat mana yang diam, mana yang Vokal. bosan, mana yang vokal. Bahkan ada yang fokus seakan-akan dia mengerti, padahal tidak. Iya, padahal dia Ya. dengan dunianya sendiri. Betul. Ya, itu banyak manusia kayak gitu. di old method seperti itu. Oke. Sedangkan ketika kita mengajar, when we teach in the modern method, we will know a lot of students with the differentiation, Yeah. banyak perbedaan di sana. Jadi kita menggunakan sampel bahwa ketika teman terdekatnya ini kelakuannya atau tingkah lakunya atau motivasinya seperti ini, maka dia akan mewakili beberapa student. Oke. Contoh dari saya punya murid 10, 3 itu suka olahraga, 4 itu suka Korea, sedangkan sisanya yang 3 itu suka ke dance, movie. Ya, lebih ke movie. Jadi kita sudah tahu, klasifikasinya ini, klasifikasinya ini. Bagaimana cara mengolah menjadi satu.
Artinya kita profiling dulu. Ya, profiling dulu. Makanya kalau ketika kita mendaftar di suatu lembaga kursus atau universitas, itu ada pengisian biodata diri. Nah, sebenarnya itu pentingnya. Ya. Untuk mengetahui hobinya ini. Nah, di situ harus betul-betul detail kita mengetahui bahwa keinginan student itu kemana. Oke. Setelah kita mengetahui di sana, baru kita masuk ke dunia mereka. Jadi banyakkan guru, a lot of teacher always drag the student to their world, membawa studennya ke dunianya. Padahal itu salah. Ya. Bagaimana kita seorang guru itu mampu mengikuti dunia mereka, lalu memberi pengertian mereka ke dunia kita. Oke. Ada perbedaan metodologi. Ya, metodologi. Perlakuannya pun juga Ya. berbeda-beda karena kesukaannya juga berbeda-beda. Ya, betul kan? sekali. Betul. Kalau kami waktu itu kan gini, ada dosen, ya kan? Saya sendiri tidak jelas lah profesi saya kan, ada Bang Jack ya waktu itu Ya. hakim dan segala macam. Nah tapi kita terikat dengan satu kesatuan. Ya, Kita ngurus akademik gitu nah. that's right. Jadi perlakuannya juga waktu itu Akademik. akademik. Banyak bicara macam-macam kita kemarin ya. Mau nggak mau gitu kan, bahwa keinginan 1-2 orang, 3 orang kemarin itu bahwa mereka memiliki spesifikasi yang berbeda, tapi ketika disahkan itu akan nyambung. Iya. Waktu itu saya bicara mengenai masalah kita sampai bicara politik loh Ya, politik, education, politik global, yeah, ekonomi. that's right. Karena Bang siapa? Bang Jack, Bang Jack hukum kan. Ya. Nah, kemarin kalau saya kan education, Education, and dan Bang Mawardi ekonomi. Ekonomi. Kita bahas panjang lebar loh mengenai itu. Dan di satu kan memang menjadi suatu bab-bab yang tebal gitu. Iya. That is the method. This is your method. Yeah, that's my in modern methodology. Yeah, that's right. Bahwa pentingnya itu it is not only learning. How we can give the motivational and psychological perspective. Bagaimana kita memberikan motivasi dan juga gambaran-gambaran secara psikologi. Seperti itu. Tentunya berbeda dong. Ya, berbeda. Kalau ke depan misalkan abang ngajar anak SMA misalkan, artinya perlakuannya beda lagi. Perlakuannya sangat beda sekali. Beda sekali. Bahkan cara memotivasinya pun berbeda. Oh gitu. Ya, contoh aja ketika anak TK nih, dengan 20 atau 30 anak TK yang saya ajar saat itu, dengan berbagai macam keinginan, ada yang suka film kartun misalnya ya, ada yang suka Doraemon, ada juga yang suka kayak Naruto, itu akan berbeda perlakuannya. Beda ya. Ya, karena ketika kita bicara yang mereka suka anime-anime Jepang, tiba-tiba kita bawakan anime-anime dari DC atau Marvel, mereka get bored. Ya. Tapi ketika kita ngomongin anime-anime dari Jepang, wah, they are very excited. Sampai sedetail itu ya. Ya. Sampai sedetail itu memperlakukan mereka. Mau nggak mau. Bahwa itu adalah tugas seorang guru, kita mengajarkan, tidak membawa dunia kita. Kalau dulu kan harus ngikut kan. Ya, catat ya. Saya pernah ngajar. Saya waktu itu pukul rata, wah anak-anak ini senang Korea. Ya. Ketika mau nggak mau kan saya riset kan, That's right. saya nonton drama Korea kan, tapi tidak nangis biasa aja. Nonton drama Korea, terus untuk cowok-cowoknya mereka tahu film-film anime dan segala macam. Yeah. Oh saya riset dong, nonton dong dan segala macam, dan saya kadang mengungkapkan bahasa-bahasa yang ada di drama atau anime tersebut dan sebagai bahasa yang saya kreasikan sesuai dengan metode, sesuai dengan materi yang ada di situ. Yang seakan-akan semuanya itu suka gitu. Nah itu gimana Bang? Apakah kita melakukan hal yang sama ketika ngajar ke ngajar ke anak-anak itu? Ketika semua rata-rata suka Korea, dibawa Koreanya itu malah match gitu, ketemu bahwa wah kesenangan ada nih guru nih, kalau kita bahas ini dia nyambung aja. Nah itu metode yang terbaik, karena ada satu bahasa lagi ini dari
Jody Thompson juga mengatakan dia mengatakan seperti ini. Students never learn from the people they had. Oke. Jadi student itu tidak akan pernah belajar dari guru-guru, dari orang-orang yang mereka tidak suka. Oh. Mereka tidak akan pernah belajar. I had this teacher. Ya sama sih kayak kita ya. Ya. Kita sama orang nggak mau juga kita. Ya, walaupun sebenarnya mungkin ada hikmah yang baik di situ kan. Tapi kalau anak-anak ini kan cenderung mereka emosional ya, maksudnya sudah pelajaran banyak dan segala macam kan. Kesibukannya yang luar biasa, apalagi ada beberapa sekolah yang menggunakan full day atau full day school gitu ya. Dan sebagainya, ketika melihat guru yang capability-nya mohon maaf, yang mungkin menginginkan dia yang ingin dimengerti, itu agak susah. Jadi menjadi guru itu menurut kita sangat sulit ya. Sangat sulit sekali. Sangat sulit. Karena ketika kita, yang penting catat aja misalnya. Padahal nggak begitu suka mencatat. Iya. Saya punya peristiwa satu ketika saya kuliah, ada salah satu teman sepanjang dia kuliah nggak pernah nyatat. Gitu. Ya. Sama sih. Kalau saya sih poin-poinnya aja saya catat. Nah. Jadi ketika dia tidak mencatat, dosen sedang menjelaskan, ini datang dosennya. Kamu nih lulus atau tidak sih? Tapi dengan percaya dirinya, because his confidence was very very amazing I think. Dia tuh langsung ngomong gini, Pak saya akan buktikan nanti ketika ujian. Dan ternyata benar lulus. Mungkin ya itu ya, kita kurang tahu generasi di bawah kita ini bisa saja lebih cepat cara berpikirnya dibanding kita kan? Ya betul. Sehingga kita tidak melihat walaupun catat tidak catat dia mempunyai kemampuan lebih. Itu dia masalahnya, guru banyak sekali tidak mempelajari sifat-sifat atau motivasi daripada student-student yang dia punya gitu. What is it to say? Ada juga pernah what is it, bahwa banyak guru itu selalu ngomong seperti ini. This is my job as a teacher. Ini adalah pekerjaan saya sebagai guru. Saya mendapatkan materi, saya mengajarkan, saya digaji, case close. Case close. Padahal tidak sesimpel itu ya. Tidak sesimpel itu. Karena kita memiliki tanggung jawab yang luar biasa di sana. Kita yang membentuk generasi ke depannya. Tapi ketika case close seperti tadi, kita tidak akan menciptakan. Oke. Generasi yang mungkin lebih baik pada kita kan? Ya betul sekali. Iya. Jadi tidak semudah itu untuk menjadi guru. Wah, tidak mudah. It's hard. It's very hard. Jadi teman-teman yang masuk di pendidikan guru, di FKIP, cintai, dalamin. Ketika ingin menjadi seorang pendidik, jangan dikarenakan hanya mengejar ijazah, jangan hanya ikut-ikut teman, karena gengsi. Itu agak susah. Ya, karena ketika nanti Anda sudah output, Anda tidak akan memiliki outcome di sana. Maka harus mendalami, itu lebih penting sekali. Artinya ada skill yang secara tuntas memang harus dimiliki oleh person pelajar atau mahasiswa ini tadi ya. Untuk bagaimana yang kita ini kan kalau bahasa Inggris misalkan ya, ataupun pendidikan, kita ini kalau tidak di lembaga pendidikan kan kita bisa mengkreasikan lain kan, bisa mungkin untuk kursus dan segala macam. Kayak kita kan bukan pelajar formal kan, belajar non formal, belajar informal ya, membuka kursus dan segala macam untuk mengajar juga di ruang yang lain. Kan background saya bukan seorang dari FKIP atau dari bahasa Inggris. Ya, jurusan saya sih ya mendekati sih sama bahasa Inggris. Saya lulusan pariwisata, tapi concern saya itu agak sedikit cenderung ke bahasa Inggris. Kenapa saya waktu itu belajar bahasa Inggris mendalami? Dikarenakan saya harus get a lot of information about tourism. Ya, karena kepariwisataan itu lebih luas dari luar kebanyakan. Iya betul. Ya, jadi setiap materi yang kami terima itu, mata kuliah apapun, banyak sekali referensinya itu dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Ya, jadi sekaligus. Ya, sekaligus mau nggak mau saya harus mendalami. Kenapa harus seperti ini, seperti itu. Oke. Lebih masuk lagi Bang, terkait mengenai masalah grammar. Kan tadi kan bicara mengenai masalah susahnya orang-orang untuk belajar bahasa Inggris ketika mau praktis, ketika mau repetition dan segala macam, itu ada gangguan-gangguan dari luar. Misalkan
didiskriminasi Ya, kelompok banyak sekali. syawal dan lain sebagainya. Nah, dan kadang orang itu bang secara psikologi, saya pribadi pun kadang agak susah ngomong bahasa Inggris ketika terjebak di dalam aturan grammar. Nah itu gimana bang? Eh, Ketika berbicara bahasa Inggris itu sebenarnya kita kecenderungan tidak perlu di grammar. Kecenderungan orang-orang yang mempelajari grammar sendiri itu adalah rata-rata adalah orang-orang yang pintar dalam hitung-hitungan atau ilmu apa namanya? Exact. Eksak. Kenapa? Ketika menggunakan rumus-rumus tidak semua siswa ini mengerti. Oke. Karena yang pasti akan mengerti itu yang mengerti yang penggunaan rumus-rumus matematika. Misalnya subjek plus objek plus bla 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 bla. Mereka akan mengerti sekali itu. Iya. Tapi bagaimana teman-teman yang lain? Itu agak susah. Betul. Jadi kalau kita ngambil kesimpulan, bagaimana diambil keseluruhan? Oke, kita without grammar, tapi rule-nya seperti ini. Oke. Just keep talking. Ngomong aja sebanyak apapun dirimu. Iya. Mau salah kamu benar. What the words will spell out from your mouth, just speak it. Oke. Ya itu kemarin juga Ya, terapkan seperti kita, itu, kan? ya. Kita ngomong sembarangan aja, Bang Jack, Ya. ngomong hukum dan segala macam. Wah, saya debat terus kan, Ya. padahal sembarangan. Saya yakin dan percaya itu sangat sembarangan saya ngomong bahasa Inggris. Tapi kepercayaan diri muncul ya. Itu sih sebenarnya yang membuat kita itu agak suka untuk belajar. Ketika kecenderungan mereka sudah mau ngomong, itu secara automatically they will learn grammar. Oh, tadi saya salah di sini, seharusnya pakai ini. By itu belajar tidak pernah membaca dulu. Oke. Tidak pernah belajar menulis dulu. Pasti dia harus belajar speaking. Speaking, bahkan speaking not by itself. Tidak dengan sendirinya. Harus ada instructor. Ya, the first teacher, the first library for the baby is the mother. Ya, jadi perpustakaan atau guru pertama adalah seorang ibu. Contoh aja kalau kita anak bayi ini mau bilang makan, itu dari mamam, makan. Iya, betul. Nah, Nggak pakai subjek, objek. Ya, predicate. nggak perlu. Nah, Bahkan bahasa bayi pun itu kita bisa mengerti. iya. Misalnya num, oh haus. Seperti itu. Jadi bahasanya nggak selalu benar ketika lagi dalam proses belajar. Tapi bayi dengan imajinasinya saat itu percaya diri dia ngomong seperti itu. Itu yang kita munculkan kepada students kalau belajar in English. The process is never ending. Ya, the process is never ending. Keren sekali. Ketika misalkan, untuk mengatasi itu tadi kan, misalkan kita ngomong bahasa Inggris nih, untuk mengatasinya ketika salah-salah tadi sebagai seorang instructor, membebaskan aja nih anak-anak untuk ngomong bahasa Inggris dan perlahan itu diperbaiki. It means like that. Tergantung, it depends on the students. Tergantung lagi daripada studentsnya. Misalnya the students, I learn English because of I want to learn, I want to write something. Dia ingin menulis sesuatu. Grammar is necessary. Oh iya, betul. But some students to say that English is just for fun. I just want to speak. Tergantung visi dia untuk belajar bahasa Inggris itu untuk apa? Ya, that's right. Ada yang untuk menulis, mau nggak mau harus belajar grammar. Betul. Nah, ada yang cuma I just want to speak, hanya mau berbicara saja. Ya kita fokuskan berbicara, tidak perlu grammar. Ketika suatu saat nanti dia menganggap bahwa wah grammar ternyata penting, saya sudah punya basic, otomatis dia akan mampu belajar grammar. Oh gitu. Ya. Sesuai dengan kebutuhan dia nantinya kan. Makanya kalau menurut saya kursus lebih efektif sih. Ya. Kursus lebih efektif untuk mengejar ketertinggalan kita. Bisa juga. Karena kebanyakan outside is more than inside. Makanya ada istilah out of the box. Karena di luaran lebih banyak. Tapi jangan cari yang di luar, di dalam sudah ada. Ya betul. harus memberdayakan juga. Ya kalau itu pemikirannya out the box, why not kan? Ya, gitu. that's right. Kita ini kan sudah punya lembaga K ya. K rencananya sudah bertahun-tahun sih sebenarnya tidak sudah dijalankan. Bertahun-tahun karena mungkin ada kesibukan ya. Ya, mungkin kesibukan yang lain, dunia yang lain gitu. Tapi ke depan memang mau memfokuskan
Ya, insya Allah nanti kursus. beberapa bulan ini saya akan fokuskan ke sana dan mulai mengajar dan membuka untuk lebih banyak lagi Untuk students. student. Khususnya di Tenggarong ya. Ya, khusus di Tenggarong nanti. Saya recommended sih. Saya recommended K bisa berkembang. Gimana sih K ini bisa terbentuk gimana? Ki ini sebenarnya ya kan it stands for singkatan ya. Mm-mm. It stands for Kukar English Yard. Mm-mm. Itu halaman depan bahasa Inggris Kukar. Oh. Nah, itu perencanaan saya buat dengan metode pengajaran membawa modernisasi tanpa melupakan tradisional. Tradisional. Ya. Jadi bagaimana kita mengangkat tradisional tadi sehingga menjadi motivasi untuk menuju ke yang lebih modern. Oke. Awal mulanya dibentuk. Dibentuk mungkin ada sekitar lama ya, 4 tahun mungkin sudah ya. Dari sisi pengalaman kan kita pernah ngajar gurita kan? Exactly for the untuk anak-anaknya gurita saat itu. Karena keseharian saya berbicara in English, bahkan bunda sendiri waktu itu bilang, Mr. Ardian nggak bisa bahasa Indonesia loh. Jadi all the days ya, mungkin every day I had to speak in English. So that chill speak English. Actually they have a good English too, but just practicing every day with them. Oh, it's amazing. Terus pengalaman-pengalaman lain? Ya, karena saya lama di Samarinda ya. Di Samarinda mungkin ada sekitar 3-4 tahun saya ngajar. Ya sebenarnya sih saya ngajar dari SMA. SMA sudah ngajar? Ya, saya SMA itu biasa anak sekolah mau cari uang tambahan ya. Oh, yes, ya. Ya, mau nggak mau saya ngajar saat itu. Ya, dengan keterbatasan saat itu ya. Speaking saya belum bisa saat itu, cuma mengerti grammar. Dan saya menggunakan old method saat itu. Itu modal awalnya? Ya, ternyata tidak efektif gitu. Saya terima old method tapi saya nggak bisa bicara in English. I never speak in English, but I know everything in grammar gitu. Saya menjelaskan grammar tuh secara rinci dan jelas. Yang paham cuma saya aja. Ternyata student saya banyak yang tidak paham saat itu. Dari modal itu terus berkembang terus. Ya, mau tidak mau. Itu gimana? Kita belajarnya praktek ke otodidak atau bagaimana? Ya, sebenarnya saya dulu ikut kursus sih. Ikut kursus juga? Ya, kursus mungkin sekitar 9 bulanan ya. Ya biasa lah, mungkin kalau bisa dibilang saya yang kurang mampu lah saat itu. Dari 20 student saat itu, 20 lebih lah. Sampai saya ujian terakhir tuh sendirian. Ya. Yang paling telat bayar. Ya, yang paling telat bayar. Biasa sudah itu. Oh, ini lagi. Iya, merasakan sekali. Iya. Jadi mau tidak mau saya harus mengikuti proses. Karena kita paham psikologi kan, Ya. jadi kita tahu ini mukanya. Mau tidak mau. Gitu. Jadi tiap hari tuh saya harus tunduk gitu nah, saking I'm embraced with my with my family because come from a just ordinary family. Jadi ketika masuk itu bayangkan teman-teman yang lain itu luar biasa, sudah jago-jago, yang berkacamata, yang kulit putih. Kita pada kasihannya. Iya, kasihan sekali gitu. Tapi tuntas waktu itu. Tuntas ya. Speak English bisa. Speaking yang nggak bisa saya dulu. Secara grammar itu luar biasa sudah. Saya belajar ya nggak master banget gitu, tapi ya insya Allah 16 tenses ngerti dari gerundnya, grammar yang lain. Kita bisa membedakan sudah antara tulisan yang benar grammarnya atau enggak Ya, bisa. insya Allah. Cuman kendalanya itu bahasa Inggris. Ya. Nah, kalau speaking ya. Speaking waktu Nah, itu kendalanya. Gimana kita belajar speaking waktu itu? Speaking saat itu saya belajar ketika saya sudah mulai modal nekat untuk ikut lembaga kursus yang lebih besar saat itu. Jadi saya Dengan segala berbagai macam keterbatasan saat itu. Bahkan saya itu untuk mengingat animals, nama-nama hari, nama-nama bulan, itu saya nggak banget gitu. Wah, ini susah sekali nih mengajarkan seperti ini gitu. Ketika saya observe satu kelas, ngelihati yang lagi micro teaching atau lagi mengajar, cara metode mengajar, ilfeel saya saat itu. Wah, nggak mampu saya ngajar seperti ini nih. Down ya? Down sekali saya saat itu. Dan ternyata ada teman-teman yang memberikan motivasi bahwa just do it. Mau tidak mau saya harus membawa beberapa buku. Buku materi yang akan diberikan pada level-level tertentu. Saat itu saya masih di kindergarten class, anak-anak TK. Level saya yang sudah bertahun-tahun belajar,
ujung-ujungnya saya harus mengajar di kelas TK saat itu. Iya, betul. Saya mengajar di kelas TK, baru saya paham bahwa psikologi dari situ, gitu. Dari anak-anak. Ada yang nangis, ada yang minta ini, minta itu. We have to handle them. Kita bagaimana caranya untuk dapat handle mereka. Oh, ternyata di situ kita dapat metode-metode cara mengajarkan kepada anak-anak seperti ini. Mau tidak mau, I have to speak. Jadi hari ini belajar misalnya berapa kata, bahwa materi ini akan dibawakan kepada murid besoknya. Nama-nama bulan, nama-nama buah, binatang. Jadi langsung terjun ya? Terjun. Langsung terjun, langsung ngomong. Langsung ngomong mau nggak mau. Dan ujung-ujungnya saya harus repetition, mengulang-ulang terus. When they understand, the next lesson is different. Okay. Dan lesson berikutnya itu berbeda, tapi cenderung tidak melupakan yang kemarin. Harus diulang terlebih dahulu. Nah, ketika sudah paham di sana, otomatis ternyata for me ya, ketika ingin speaking itu it is not only by yourself. When you are sharing, that is a good idea. Okay. Intinya we must have a team ya. Yeah. And you must have a partner too. It's nonsense that you can speak English by yourself. But it's so hard. It's very hard. Banyak orang yang bilang katanya berdiri di depan cermin lalu kamu ngomong dengan dirimu sendiri. It's bored. It's bored. Kenapa dikatakan bored itu? Ketika Anda sendirian dan bertatap dengan wajah Anda sendiri, terkadang emosi itu akan bercampur. Iya. Kadang betul. Kok canggung ya? Kok tampan sekali? Ya, seperti itu ya. Canggung kan melihat gitu. Seperti itu dia. Nah, makanya ketika kita berpartner, itu kecenderungan tidak akan menjelekkan diri sendiri atau memuji diri sendiri. So, what is it? The people, the other will, give you the response or value yourself. Jadi yang memberi nilai adalah orang lain. Okay. That is effective, I think. Yeah, that is effective. Jadi a partner is a necessary, sangat penting sekali. Partner. Yeah, but you have a lot of time to practice. Jadi kesimpulannya itu kuncinya adalah pengulangan. Meskipun sendiri itu bisa diulang. Okay. When you have a partner, try. Jadi mainannya adalah willing, kemauan to learn English, and the second is learned, pelajari. Then the third is repeat. Practice, repeat, practice, repeat, practice, and repeat. Sometimes saya kalau nggak ada teman untuk repetition, untuk praktis tadi, biasanya saya watching movie. The most important. Watching movie. Yeah, because listening is the first. Mendengarkan itu adalah yang pertama. Iya, betul. Ketika bayi juga, ketika ingin berbicara, orang tuanya harus mengulang-ulang dulu, baru bayi itu dapat berucap. Begitu juga bahasa Inggris. Bahkan ada satu film yang saya tonton, saking pinginnya belajar bahasa Inggris saat itu, judulnya Avatar. Avatar yang biru-biru itu. Bukan The Legend of Aang ya? Bukan The Legend of Aang. We know that. Yeah, that's right. Jack ya, ada Jack di situ. Nah, di sana saya bahkan dari adegan pertama sampai akhir, saya sudah tahu bahasanya apa yang akan digunakan. Oh gitu. Ya. Not used to translate. Not. Jadi saya hanya mendengarkan. Ketika ada satu bahasa atau satu kata yang saya tidak mengerti, mau tidak mau saya harus cari referensinya. Okay. Dan yang susah itu tadi saya harus merepeat, mengulang-ulang. Berapa kali? Actually tidak ada waktu yang spesifik sebenarnya. Okay. Mau repeatnya kapan? Ketika lagi mood, ya silahkan di repeat. Kalau tidak mood, iya, kadang kita tuh fluktuatif ya. Ya. Fluktuatif kita itu kadang malas, tapi banyak yang malas sih. Ya, kebanyakan malasnya sih. Iya, tergantung orangnya ya. Ya. Keinginannya memang. Tapi kalau ketika sudah ingin, dia lupa, dia secara otomatis lagi dia akan mencari tahu lagi. Dia membuka lagi lembaran yang kemarin-kemarin lupa. Seperti itu. Jadi metodologi yang cukup efektif juga salah satunya. Ya. Kalau riset saya kalau skripsi saya itu use the popular song. Popular song. Ya, exactly ya. Banyakan juga orang-orang yang mampu menyanyikan lagu bahasa Inggris. Bahkan setiap kata
terus itu pronunciation-nya itu sangat jelas sekali ketika dia menyanyi. Ya, ya. Tapi ketika ditanya, do you understand what the song is about? No. No. But how can you get the feel? Bagaimana kamu mendapatkan rasanya? Saya hanya mendengarkan ini seakan-akan seperti ini. Ya, seperti itu. Ya kadang kan musik sedih misalnya Ya, betul, kan betul. bisa. Itu efektif sekali. Apalagi Sangat generasi sekarang kan Ya, musik kecenderungan mellow di sana. kan cepat. Ada yang sekarang lebih banyak hobinya ke nyanyi misalnya. Itu dibawa ke lagu, itu secara otomatis dia nggak akan ngikut. Tapi suatu saat lagu yang kita hafal itu tadi semakin banyak vocab yang kita dapatkan. Oh ternyata ini maksudnya. Oh ternyata Ya. ini maksudnya. Seperti As Long As You Love Me, selama kamu mencintaiku, itu ada lagunya. Akhirnya dibiasakan itu terucapkan. Oh jadi as long as, sepanjang, as beautiful as, secantik. Oh menggunakan SS. Kalau teman saya tuh andalannya ada teman saya. I believe I can fly. Ya, ada Itu teman. diulang-ulang, mungkin sampai kiamat dia akan ulang-ulang itu. Bahkan secara otomatis, Heeh. meskipun what is it, the sounds don't go together ya, it's okay, It's okay. but he can still remember gitu, masih bisa mengingat. Kayak lagu-lagu Westlife, Ya. kan kayak gitu kan? Meskipun orang-orang yang saat ini tidak suka bahasa Inggris misalnya, tidak mau belajar, tapi pada tahun 90-an dia suka lagu-lagu rock, lagu-lagu apa. Secara otomatis ketika dia mendengar bahasa Inggris, dia akan Memori itu bangkit ya, kembali ya. itu namanya recall. Recall. Ya, recall. Ketika recall itu muncul, dia mengingat masa lalu, lalu mengingat kesadarannya, oh ini adalah bahasa Inggris yang pernah saya pelajari. Kalau di dalam apa teorinya Plato itu teori pengingatan kembali. Ya, Iya, ini iya, mungkin iya. seperti itu ya. Recall namanya. Recall. Recall. Kembali. Oke deh bang, itu dulu ya. Dadah. Bye bye.